industri dan dunia kerja, mungkin ada yang sudah puas, ada yang lumayan puas, tapi juga ada yang tidak puas terhadap lulusan kampus atau SMK. Beliau adalah Bapak Wikan Sakarinto, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Mereka sering bertanya, ini kenapa masih diajarkan materi-materi yang sudah nggak perlu diajarkan? Atau kadang-kadang mereka berpikir atau mereka bertanya-tanya, ini ada materi baru perkembangan di industri tidak diajarkan, justru tidak diajarkan di perkuliahan dan pembelajaran. Atau mereka juga sering bertanya-tanya, kenapa kok soft skill lulusan kurang, ini kurang itu. Kenapa communication skill-nya kurang, atau mungkin daya juang mereka, attitude mereka, sikap mereka ketika bekerja juga dinyatakan belum siap kerja. Nah, ini ada gap. Ini jelas ada gap. Seperti yang beliau sampaikan, banyak sekali pertanyaan mendasar terkait keberhasilan lulusan pendidikan vokasi dalam mengembangkan diri di dunia kerja. Namun, pada intinya adalah seberapa besar kesesuaian antara lulusan pendidikan vokasi memenuhi harapan dunia industri? Lalu, apa yang diharapkan industri dari lulusan vokasi? Tentunya, lulusan yang memiliki soft skill kuat, memiliki karakter, berintegritas, berattitude, semangat, hard skill, dan soft skill seimbang. Saat ini, relevansi pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri di Indonesia terbilang masih rendah. Masih banyak lulusan pendidikan vokasi yang tidak bekerja atau bekerja tidak pada bidangnya. Hal ini merujuk pada tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 masih cukup besar, yaitu sebesar 8,92%. Lalu, bagaimana menciptakan output pendidikan vokasi dengan kemampuan seperti yang industri harapkan? Perkuat budaya kerja. Budaya kerja adalah soft skill yang dimiliki oleh sekelompok calon pekerja agar mampu mengoptimalkan hard skill-nya dalam produksi. Profil lulusan pendidikan vokasi yang memiliki budaya kerja selaras dengan permintaan dunia industri dan dunia usaha. Namun, perlu pengembangan budaya kerja di pendidikan vokasi yang sesuai kebutuhan dunia industri dan dunia usaha sebagai dunia kerjanya kelak. Untuk membuat sebuah budaya, diperlukan pembiasaan dan perlakuan berulang-ulang. SMK Negeri 1 Adiwerna merupakan sekolah yang memiliki sistem yang kuat dan mengikat. Untuk menerapkan strategi penguatan budaya kerja, SMK Negeri 1 Adiwerna menerapkan langkah-langkah berikut. SMK Negeri 1 Adiwerna selalu berupaya menguatkan iman dan takwa melalui program pembinaan kerohanian. Meningkatkan kedisiplinan, membentuk pribadi yang kuat melalui program pendidikan karakter dan ketarunaan. Menguatkan pengembangan bakat dan minat melalui program intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Ya, tentunya. Dan selanjutnya bidang lomba industrial control. Kami ucapkan selamat kepada pemenang kita, Naufal Hanif, SMK Negeri 1 Adiwerna, Jawa Tengah. Luar biasa sekali, terharu melihat kebahagiaan. Doa ibu menyertai. Betul. Dengan membiasakan hal tersebut, SMK Negeri 1 Adiwerna dinobatkan sebagai sekolah unggul dan berprestasi, sekolah adiwiyata, sekolah ramah anak, serta ASEAN Eco School. Di samping itu, ada 3 poin penting yang diterapkan di SMK Negeri 1 Adiwerna untuk memperkuat budaya kerja. Poin yang pertama, pembiasaan tanggung jawab terhadap diri sendiri.
meliputi kedisiplinan, kepedulian, sikap, kejujuran, dan tanggung jawab. Hal ini diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari, yakni siswa-siswi SMK Negeri 1 Adiwerna datang sebelum pukul 7, menggunakan seragam lengkap sesuai tata tertib, berjalan di jalur hijau sesuai budaya di industri, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menerapkan budaya 5S dalam keseharian yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Poin yang kedua, penerapan budaya kerja 5S dalam proses pembelajaran di kelas maupun di bengkel, yaitu seiri atau ringkas yang artinya mengklasifikasi benda atau alat yang masih berfungsi dan tidak, untuk kemudian ditangani sebagai mestinya. Seiton atau rapi, yang artinya barang atau alat yang sudah diklasifikasikan, ditempatkan, atau disusun secara sistematis. Seiso atau resik, yang artinya keadaan lingkungan atau barang serta alat yang terhindar dari kotoran, sehingga kesehatan kerja dapat terjaga. Seiketsu atau rawat, yang artinya sikap di mana selalu menjaga lingkungan kerja dan alat kerja agar sesuai dengan prosedur sehingga selalu dalam kondisi yang prima, baik alat atau lingkungan kerja tersebut. Shitsuke atau rajin, yang artinya berkomitmen untuk selalu disiplin dalam menjaga situasi dan kondisi agar tetap terjaga. Poin yang ketiga, poin yang tak kalah krusial yakni terkait keselamatan kerja atau K3. Seperti yang kita ketahui, angka kecelakaan yang terjadi di Indonesia, terutama dalam bidang kerja pada tahun 2015, sebanyak 110.285 orang. Tahun 2016, sebanyak 105.182 orang. Tahun 2017, sebanyak 125.041 orang. Dan pada tahun 2018, sebanyak 173.105 orang. Untuk menanggulangi permasalahan itu, SMK Negeri 1 Adiwerna selalu menerapkan prosedur keselamatan kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 dan 87 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Hal tersebut diwujudkan dengan menyediakan lingkungan kerja yang baik, yang meliputi siswa selalu mengenakan alat pelindung diri saat melaksanakan praktek bengkel. Tersedianya tempat kerja yang bersih dan tidak licin, menempatkan alat-alat praktek dengan rapi dan tertata, memiliki pembuangan limbah yang baik, pengaturan udara dan intensitas cahaya yang baik. Kunci utama keberhasilan strategi dan program yang diterapkan di SMK Negeri 1 Adiwerna bermuara pada pendidikan karakter, sehingga tercipta generasi yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.